Yuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Kita doakan semoga oleh Allah diberikan usia yang berkah, rizki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang penuh berkah ini. Semoga rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kami ingin menyampaikan sebuah amalan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat ini mampu melunasi utang kita sebesar apapun utang itu. Namun sebelumnya, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, Allah lancarkan usaha kita, dan Allah ridhai amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah nyata, yaitu ada seorang laki-laki yang dulunya kaya raya lalu jatuh bangkrut sampai terbelit utang di sana dan di sini, sehingga ia mempunyai utang yang besar. Pada setiap harinya rumahnya penuh orang yang menagih utang, dan pada suatu hari orang itu pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya, dan kedatangannya pun untuk meminjam uang pula. Ia meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak utang, sampai-sampai saudagar kaya ini bertanya kepadanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi utang ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabannya singkat saja. Pada akhirnya lelaki miskin itu pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Jumlah segitu ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap harinya datang menagih utang di rumahnya. Dan dari 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Dan hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya. Dan hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya, hingga tempo pembayaran utangnya pun telah tiba. Saudagar kaya itu pun mendatangi rumah si miskin itu dan mengatakan, "Tempo pembayaran utang Anda telah tiba." Dengan suara lirih ia menjawab, "Demi Allah, saya tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar utang. Sungguh saya terus berusaha untuk melunasinya." Saudagar kaya itu merasa geram kepada sang si miskin. Kemudian saudagar kaya mengadukan si miskin kepada pengadilan dan membawanya ke hakim. Setibanya di pengadilan, si hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar utang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya hukuman penjara sampai ia melunasi utangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara." Hakim menyauti si miskin dengan penuh keraguan. Ia mengatakan, "Bagaimana mungkin? Apa jaminanmu bakal kembali besok, sementara aku telah memvonismu hukuman penjara?" Lalu si miskin itu terdiam, tapi seolah-olah dia mendapatkan ilham di benaknya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku, jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah, kata si miskin. Ia memberi jaminan ini dengan penuh rasa yakin. Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuknya hingga besok, dan si miskin pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada sang istrinya tercinta, bahwa esok ia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bisa bebas? Aku menaruh nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminanku, jawaban suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya pun menetes sembari berkata kepada suaminya, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi jaminanmu, mari kita berselawat kepadanya. Dan mereka pun berselawat kepada Rasulullah dengan penuh rasa cinta yang dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat itu dibaca sebanyak 1000 kali sampai akhirnya mereka tertidur. Dan dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil si miskin itu, hai fulan, jika besok matahari telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam kepadanya, dan suruh dia untuk melunasi utang-utangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan 2 bukti ini. Kemudian si miskin itu bertanya, apa 2 bukti itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakan padanya bahwa di malam pertama ia telah membaca selawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir ia telah ragu dengan jumlah bilangan selawat yang dibacanya. Sampaikan kepadanya bahwa ia telah menyempurnakan bacaan salawatnya. Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu-ragu, pada pagi harinya ia pergi menuju ke tempat ulama fulan dan berjumpa dengannya, dan langsung si miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. Wahai tuan ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan melunasi utang-utangku. Dengan rasa yang heran, sang ulama bertanya, apa bukti dari kebenaran mimpimu tentang apa yang Anda sampaikan itu? Lalu si miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Di malam pertama Anda telah berselawat sebanyak 1000 kali, dan di malam terakhir Anda telah ragu dengan jumlah bilangan selawat yang Anda baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hitungan selawat Anda telah sempurna dan selawat Anda telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban si miskin itu, spontan ulama itu menangis karena berita gembira yang ia terima bahwa salawatnya telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama tersebut memberi uang sebanyak 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi utang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang ia sampaikan. Kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya, dan sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin.
seolah ia rindu melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan utangmu, maka kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat nanti. Ini uang 500 dinar untuk melunasi utang-utangmu. Belum sampai ia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Dan ketika dibuka, ternyata saudagar kaya penagih utang yang datang. Saudagar kaya ini pun langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan utangku, maka kelak di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan utang Anda lunas." Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, kisah ini bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan urusan umatnya. Salawat dan cinta kepada Nabi bisa menghilangkan kegundahan, menghilangkan kegelisahan, bahkan bencana sekalipun. Oleh karena itu, mari kita perbanyak salawat, terlebih ini bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Mari kita amalkan salawat ini, kita baca setiap selesai menunaikan salawat fardu. Insya Allah tidak akan lama lagi rezeki Anda akan datang bertubi-tubi. Semua masalah akan bisa diatasi, semua utang akan segera lunas. Hamalkan dengan istiqamah, dengan terus berusaha serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah penuhi semua hajat-hajat kita. Demikianlah amalan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah segera memberi keajaiban-keajaiban kepada kita semuanya yang mengamalkan amalan ini. Dan apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini memberi manfaat yang baik dan penuh berkah untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.